Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan cerita baru ya gengs, yang berjudul Hantu di Kos Senopati. Cerita ini ditulis oleh Bri, dan kalian bisa langsung kok kunjungi tweet beliau ya, di @bristory. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hantu di Kos Senopati. Aku akhirnya menemukan kos yang menurutku cukup nyaman. Sangat nyaman malah. Dari beberapa kos sebelumnya yang sudah aku survei, rumah kos inilah yang paling nyaman. Ditambah letaknya relatif dekat dengan kantor. Perusahaan tempatku bekerja berkantor di salah satu gedung di kawasan SCBD. Sementara tempat kos yang aku taksir ini letaknya di Senopati. Benar-benar dekat. Kalau mau rela untuk sedikit berkeringat, maka aku bisa saja berjalan kaki pulang pergi kantor. Cukup sekali berkunjung dengan tujuan survei untuk melihat keadaannya, aku langsung memutuskan untuk segera pindah ke tempat baru ini. Kos ini berbentuk rumah besar, rumah yang letaknya di tengah-tengah perumahan yang besar juga, bisa dibilang perumahan orang kaya. Akan tetapi, untuk wilayah kota besar, perumahan ini cukup sepi. Jalan kompleksnya cukup lebar dengan pohon rindang di kanan kiri. Jarang sekali terlihat penghuni berinteraksi di luar rumah. Paling hanya mobil mewah keluar masuk garasi dari setiap rumahnya. Selebihnya sepi. Rumah kos yang akan aku tempati juga begitu. Rumah besar dengan halaman cukup luas. Garasinya cukup untuk 4 mobil. Nah, di belakangnya ternyata memiliki 8 kamar yang sengaja dibangun untuk disewakan sebagai tempat kos. Semua kamar kos letaknya di lantai atas bagian belakang. Jadi kalau dilihat dari depan, rumah ini gak terlihat kalau di dalamnya ada tempat kos. Pemiliknya adalah seorang ibu yang sudah berumur sekitar 60 tahun. Ibu Dewi tinggal di rumah itu dengan anak laki-lakinya. Bersama mereka ada 2 asisten yang membantu mengerjakan kegiatan rutin harian. 1 asisten juga membantu mencuci dan setrika dari para penghuni kos. Dari 8 kamar hanya tersisa 5, 3 masih kosong, dan kayaknya 2 kamar penghuninya jarang pulang. Katanya sering tugas di luar kota. Biasanya juga kalau akhir pekan seperti ini, semua penghuni kos pada mudik ke kota asal. Jadi nanti kamu mungkin akan sendirian. Begitu kata Bu Dewi ketika kami bercakap-cakap di teras rumah. Saat aku baru saja sampai. Kebetulan saat itu masih sedikit barang bawaan dari tempat kos sebelumnya. Hanya pakaian dan beberapa perlengkapan. Semoga kamu betah ya. Silahkan kalau mau istirahat. Begitu kata Bu Dewi menutup percakapan. Cukup panjang lebar percakapan kami sore itu. Banyak informasi baru yang aku dapat setelahnya. Kesimpulannya, rumah kos ini memberikan beberapa fasilitas bagi penyewanya, seperti air minum dan dapat menggunakan dapur dan segala perlengkapannya. Dapur berada di lantai bawah. Selesai berbincang, aku lalu menuju kamarku. Pertama-tama aku harus masuk melewati garasi. Di ujung belakang garasi ada tangga besi yang bentuknya melingkar. Jadi aku harus berputar 2 atau 3 kali menaikinya untuk sampai ke atas. Ketika sudah sampai di atas, barulah terlihat kalau rumah itu punya banyak kamar kos. Kamar ada 8. Paling depan dekat tangga ada 3 kamar mandi untuk penghuni. Lalu setelahnya itu akan melewati 2 kamar yang berhadapan. Setelahnya ada ruang besar berisi sofa, meja, kursi kayu, TV, dan galon air minum. Sepertinya ini adalah ruang tamu atau ruang tempat bersantai yang bisa digunakan bersama-sama. Di samping ruang santai ini ada lorong panjang yang kanan kirinya ada 6 kamar. Kamarku letaknya di paling ujung sebelah kiri. Nyaman, rumah ini sangat nyaman. Hari itu sempat terpikir kalau aku mungkin akan lama tinggal di tempat ini. Tapi ternyata gak memakan waktu lama bagiku untuk membereskan barang-barang. Ya, memang masih sedikit yang aku punya. Kamarku berukuran cukup besar. Di dalamnya sudah tersedia lemari, tempat tidur, dan juga ber-AC. Gak perlu pakai TV, karena di ruang tengah tadi sudah disediakan TV. Kekurangannya cuma 1, jarak ke kamar mandi cukup jauh.
Akan jadi PR buatku apabila harus buang air kecil di tengah malam. Tapi ya sudahlah, nggak apa. Selesai berberes, aku merebahkan tubuh di atas tempat tidur sambil melamun. Sampai akhirnya lelah memaksaku terlelap, padahal hari masih sore. Cukup lama aku tertidur, sampai akhirnya terbangun kaget karena sadar kalau ternyata sudah hampir jam 9 malam. Aku mengucek-ngucek mata sebentar, kemudian aku memutuskan untuk mandi. Badan terasa lengket karena aktivitas seharian. Membawa handuk dan perlengkapan mandi, aku lalu keluar kamar menuju kamar mandi. Tapi ketika sudah berada di ruang tamu, aku memutuskan untuk terlebih dulu duduk di sofanya, berniat sebentar santai sambil menonton TV. Sendirian aku di depan TV, dan aku yakin juga kalau sedang sendirian di lantai atas ini, karena sama sekali nggak kelihatan penghuni kos lain, ataupun suara-suara kegiatan dari dalam kamar. Sepi saja. Tapi ternyata cukup lama aku berdiam sendirian di depan TV. Sampai kira-kira jam setengah 10 aku masih asik menonton. Nah, ketika sedang asik berdiri inilah aku mendengar sesuatu. Tak, 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 tak. Aku mendengar suara langkah kaki bersepatu menaiki tangga besi yang ada di ujung sebelah kamar mandi. Akhirnya ada penghuni kos yang datang. Begitulah pikirku dalam hati. Tapi setelah aku tunggu, ternyata gak ada orang yang datang. Lalu suara itu menghilang. Penasaran, aku menoleh ke belakang, ke arah tangga. Benar, gak ada siapa-siapa. Padahal aku sangat yakin kalau tadi mendengar suara langkah kaki naik tangga. Ya sudahlah, mungkin ada yang mau naik tangga tapi gak jadi. Positif aku berusaha berpikir. Seketika itu juga aku memutuskan untuk mandi, lalu bangkit dari duduk menuju toilet. Ada 3 kamar mandi. Aku memilih yang paling pinggir dekat tangga. Setelah selesai, aku sedang berhanduk mengeringkan badan. Tiba-tiba aku mendengar suara yang sama dengan yang aku dengar sebelumnya tadi. Tak, 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 tak. Suara langkah kaki bersepatu itu terdengar lagi sedang menaiki tangga. Kali ini suaranya lebih jelas, karena aku sedang di posisi sangat dekat dengan tangga. Aku yakin kalau itu suara orang sedang naik tangga. Penasaran, lalu aku sedikit membuka pintu kamar mandi, mengintip keluar. Benar, sepersekian detik aku sempat melihat kalau ada seseorang yang melintas berjalan. Lalu pandanganku terhalang dinding karena dia masuk lorong menuju ruang tamu. Sepertinya yang aku lihat barusan adalah perempuan. Nampak jelas rambut panjangnya terurai dari belakang. Syukurlah ada penghuni lain yang akhirnya datang. Lagi-lagi aku merasa senang. Setelah selesai, aku kembali ke kamar untuk berpakaian. Sementara itu, aku gak melihat lagi perempuan yang tadi naik. Aku gak tahu dia masuk ke kamar yang mana. Sudah malam juga, lebih baik besok saja kalau aku berniat hendak berkenalan. Sudah nyaris jam 11 gak terasa. Sebelum tidur aku berniat untuk mengambil air minum di ruang tamu. Persiapan kalau kehausan tengah malam nanti. Kemudian sekali lagi aku keluar kamar menuju ruang TV. Ruang TV gak terlalu terang. Lampunya redup, tapi cukup untuk melihat sekeliling dengan jelas. Aku lalu mengisi botol minuman dengan air putih dari galon. Setelah selesai, aku melangkah lagi ke kamar. Ketika sedang tepat berada di depan kamar yang letaknya persis di depan kamarku, selintas aku mendengar sesuatu. Ada suara tawa perempuan dari kamar itu. Suara tawa diselingi dengan gumaman gak jelas. Oh, ternyata perempuan tadi kamarnya di sini. Begitu pikirku. Gak terlalu penasaran, lalu aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Di kamar, aku gak langsung tidur. Karena sore tadi tidurku cukup lama, jadinya rasa kantuk gak juga muncul. Sampai tengah malam. Selama itu aku hanya bermain HP, scrolling menatap timeline medsos. Sampai akhirnya sekitar jam 1 ada kejadian aneh. Ada yang menarik perhatianku. Awalnya aku mendengar suara kalau sepertinya kamar yang persis di depanku pintunya terbuka. Sepertinya penghuninya hendak keluar.
Tapi setelah pintu terbuka, tak kedengaran apa-apa lagi. Hening dan sepi. Sampai akhirnya aku mendengar ada suara perempuan yang sedang menangis. Iya, ada seorang perempuan menangis. Aku lalu berdiri melangkah mendekati pintu. Mendekatkan telinga, menajamkan pendengaran. Coba menangkap suara dari luar. Benar, ada perempuan menangis terseduh-seduh. Bukan menangis dengan suara keras, tapi pelan tertahan. Aku yakin juga kalau suara itu asalnya bukan dari dalam kamar, tapi dari lorong depan. Ada perempuan sedang menangis di depan kamarku. Seketika itu juga batinku berperang antara hendak membuka pintu lalu melihat keluar atau membiarkannya saja lalu kembali tidur. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk membuka pintu. Perlahan kurai gagang pintu lalu memutarnya. Ada ragu dalam hati, makanya aku sangat pelan membuka pintu. Sampai akhirnya pintu terbuka lebar. Lorong kamar kelihatan gelap. Penerangannya hanya bersumber dari lampu yang ada di kamarku saja. Pandangan langsung kuarahkan ke kamar depan. Ternyata kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang, tidak ada perempuan menangis. Pintu kamar depan juga dalam keadaan tertutup rapat. Lalu siapa yang menangis tadi? Tiba-tiba aku merinding. Seketika itu juga langsung menutup pintu. Di atas tempat tidur aku mulai ketakutan. Siapa perempuan yang menangis tadi? Entahlah. Intinya malam minggu itu aku habiskan dengan tidur gak nyenyak, memikirkan peristiwa yang baru terjadi sebelumnya. Hari minggunya aku bangun siang, sekitar jam 11 baru benar-benar terjaga. Setelah itu aku memutuskan untuk mandi. Tapi ketika lewat ruang TV dalam perjalanan menuju toilet, aku melihat ada seorang sedang duduk menonton TV. Penghuni baru ya? Kenalin, gue Aldi. Aldi. Saat itu juga kami berkenalan lalu berbincang panjang lebar. Aldi sepertinya laki-laki yang baik dan menyenangkan. Kantornya di SCBD juga, sama seperti aku. Gue biasanya kalau weekend pulang ke Karawang, tapi semalam nginep di kosan temen sih, baru sampai sini juga. Begitu Aldi bilang. Sendirian dong lo di sini tadi malam? Kan pada minggat kalau weekend. Enggak bang, kayaknya sekitar jam 10-an gitu ada yang datang deh, jawabku. Lah tumben, siapa yang datang? Yang di kamar mana? Itu bang, kamar itu. Jawabku lagi sambil menunjuk kamar yang letaknya di belakang TV, persis di depan kamarku. Emang ada orang baru juga? Tanya Aldi lagi. Gak tahu bang, setauku yang pindahan kamarnya cuma aku deh. Oh gitu. Aldi mengangguk pelan, tapi dari raut wajahnya kelihatan kalau dia sepertinya agak bingung mendengar jawabanku. Setelah itu Aldi seperti sengaja mengalihkan pembicaraan. Dari percakapan siang itu, aku jadi dapat banyak info tambahan tentang tempat kos ini. Menurut Aldi, yang paling sering tinggal di sini hanya dia dan Asti. Dua penghuni lainnya jarang sekali kelihatan. Waktu itu Asti sedang mudik ke rumahnya di Bandung. Siang hingga menjelang sore aku habiskan berbincang dengan Aldi. Senang rasanya punya teman baru yang menyenangkan. Hari-hari berikutnya aku jalani di rumah ini, sampai akhirnya bisa kenal dengan semua penghuni kos. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak kejanggalan dan keanehan yang aku rasakan. Awalnya hanya kejanggalan dan keanehan kecil yang bisa dianggap remeh. Contohnya seperti aku mendengar suara orang naik tangga padahal gak ada siapa-siapa. TV yang tiba-tiba menyala sendiri dengan volume tinggi. Galon air minum mengeluarkan suara seperti ada yang menuangkan air padahal gak ada orang sama sekali. Keanehan itu banyak terjadi ketika aku sedang benar-benar sendiri di kos itu di akhir pekan ketika semua penghuninya mudik atau bermalam di tempat lain kecuali aku. Awalnya semua kejanggalan itu aku anggap angin lalu, gak memperdulikannya. Tapi lama-kelamaan semakin menjadi-jadi. Sementara penghuni kos lain seperti menghindar ketika aku membuka percakapan untuk membahasnya. Semua seperti hendak menutupi sesuatu. Yang mulai mengganggu, aku semakin sering mendengar suara perempuan menangis, kadang tertawa.
atau kadang seperti sedang bicara sendirian. Semua itu aku mendengarnya dari kamar depan atau lorong depan kamar. Siapa perempuan itu? Aku tidak tahu, karena ya itu tadi, penghuni lain gak pernah mau menjelaskan. Ya sudah, aku anggap penghuni kamar depan mungkin salah satu penghuni yang sering keluar kota. Mungkin saja, sampai akhirnya ada kejadian sangat seram yang membuat aku memutuskan untuk pindah mencari kos lain. Aku masih ingat, waktu itu malam Jumat, semua penghuni sudah meninggalkan tempat kos untuk pulang ke rumah masing-masing atau ke tempat lain. Tinggal aku sendirian seperti biasanya. Sepulang kerja, selesai beberes dan mandi, aku menghabiskan waktu di depan TV. Sendirian aku asik tertawa cekikikan karena kelucuan acara yang sedang tayang. Terkadang tawaku kencang karena saking lucunya. Waktu itu belum terlalu malam, masih jam 9. Tapi semakin malam, acara TV semakin lucu dan menarik. Aku semakin sering tertawa cekikikan lepas. Sampai ketika aku harus mengecilkan volume TV karena mendengar ada yang aneh. Sepertinya beberapa menit terakhir aku tidak tertawa sendirian. Seperti ada suara tawa lain mengiring tawaku. Seperti aku sedang tertawa berdua, entah dengan siapa. Setelah suara TV senyap, suasana menjadi hening. Tidak ada suara apa-apa. Mungkin penghuni di bawah yang lagi cekikikan. Begitu pikirku kemudian. Ya sudah, aku lalu kembali menaikkan volume TV, lalu asik menonton acaranya. Tapi sekitar jam 10 lewat, tiba-tiba kantuk datang. Lelah tubuh membuatku gak tahan lagi untuk terlelap. Akhirnya aku tertidur di sofa depan TV. Ada suara cekikikan perempuan. Suara itu membangunkanku dari tidur. TV masih menyala. Di atasnya ada jam dinding yang jarum pendeknya menunjukkan ke arah 1. Sudah lewat tengah malam ternyata. Sekali lagi suara itu terdengar. Siapa yang cekikikan tengah malam begini? Suara tawa yang sangat jelas terdengar. Dari arahnya aku yakin kalau asalnya dari sekitar kamar mandi. Yang tadinya lemas karena baru saja terjaga, aku jadi segar karena suara itu. Suara yang tentu saja membuat suasana jadi mencekam dan semakin mencekam. Bulu kuduku berdiri. Aku merinding ketika suara cekikikan itu kembali muncul. Rasa takut mulai memonopoli isi jiwa, menyeruak ke seluruh rongga kepala. Pada detik itu, aku memutuskan untuk meninggalkan ruang TV lalu masuk ke kamar, melarikan diri. Namun ketika sudah bangkit dari duduk ingin melangkah ke kamar, ketika posisi sudah berada di tempat yang bisa melihat kamar mandi, refleks aku menoleh ke kiri karena mendengar tawa cekikikan itu sekali lagi. Pada saat itulah akhirnya aku bisa melihat sumber suara. Di ujung lorong, di sebelah kamar mandi tepat depan tangga besi, aku melihat sosok perempuan sedang duduk di lantai dengan rambut panjang terurai. Wajahnya pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Dengan mimik seram lagi-lagi, dia tertawa cekikikan sambil menatap tajam. Sontak aku langsung mempercepat langkah menuju kamar. Ketakutan, sangat ketakutan. Tapi ketika sudah tepat berada di depan pintu, lagi-lagi aku melirik ke tempat sosok perempuan seram itu berada. Semakin mengerikan karena ternyata dia sudah gak di posisinya. Sudah tidak duduk lagi. Sosok seram itu kini sedang berjalan pelan menyusuri lorong menuju tempat aku berada. Tuhan, aku takut. Dari ujung mata aku masih dapat melihat kalau perempuan itu semakin dekat dan semakin dekat. Tapi akhirnya aku sukses membuka pintu. Cepat-cepat masuk kamar lalu menutup pintu rapat-rapat. Tempat tidur adalah tujuan utama. Sambil berselimut ketakutan, aku terbaring di atasnya. Suasana semakin mencekam. Karena selama itu pula, suara tawa cekikikan terus terdengar semakin jelas, semakin dekat. Sampai akhirnya suara tawa terhenti.
sepertinya berhenti tepat di depan pintu kamar. Seketika itu suasana menjadi hening dan sepi. Tidak ada suara sama sekali. Perlahan aku menarik selimut hingga menutup tubuh sampai sebatas mulut. Ketika melihat gagang pintu kamar bergerak-gerak dengan sendirinya, ada yang coba membukanya dari luar. Sial, aku tadi lupa mengunci pintu. Gemetar tubuhku menyaksikan itu semua. Desir darah terasa mengalir lebih cepat dari biasanya. Nyaris menangis ketika akhirnya aku melihat sosok perempuan menyeramkan itu tengah berdiri di luar kamar. Ketika perlahan pintu akhirnya terbuka, dia berdiri menatap tajam, tersenyum dengan wajah datar tanpa ekspresi. Kemudian dia mulai bergerak masuk ke dalam kamar. Aku yang sudah di puncak ketakutan melihat itu semua langsung menarik selimut hingga menutup wajah. Lalu memiringkan tubuh jadi menghadap dinding. Gak tahan lagi, aku menangis pelan. Kali lagi tertawa. Kali ini jelas terdengar kalau dia sedang berdiri tepat di belakangku, di samping tempat tidur. Beberapa belas detik kemudian, kejadiannya semakin parah. Aku merasa kalau seperti ada yang mengisi ruang kosong di atas tempat tidur. Ada yang merebahkan tubuhnya di sampingku. Aku merasakan ada yang menempel di punggungku. Aku yakin kalau sosok perempuan menyeramkan itu sedang terbaring di atas tempat tidur bersamaku. Benar, dia lalu tertawa cekikan pelan. Jelas terdengar karena memang asal suara sangat dekat dengan telinga. Aku menangis dalam diam sejadi-jadinya. Sampai ketika perlahan hawa hangat datang menyentuh kulit, merayap dari punggung hingga ke seluruh tubuh. Gak tahan, detik berikutnya aku gak ingat apa-apa lagi. Sungguh peristiwa terseram yang pernah aku alami selama hidup. Tidak berpikir panjang, besoknya aku langsung memutuskan untuk cari tempat kos baru. Aku takut. Sambil menunggu dapat tempat baru, aku menginap di rumah salah satu teman kantor. Dia berbaik hati mau menampung untuk sementara waktu. Selang seminggu kemudian, aku bertemu Aldi di tempat kos. Pada saat itulah kami akhirnya bisa berbincang panjang lebar ketika memutuskan untuk makan malam bersama. Jadi kamar depan kamar lo itu kosong dari dulu. Gak pernah ada yang tahan lama tinggal di situ. Termasuk kamar lo juga, sering kosong. Gue tahu ceritanya dari penghuni kos lama yang udah pindah. Kosan itu emang serem, angker, makanya gue juga mau pindah. Minggu depan lah gue pindah ke kos baru. Asti juga udah duluan pindah kan kemarin. Sama, dia juga ketakutan. Katanya dulu banget di kos itu pernah ada yang meninggal, perempuan. Gak jelas kenapa meninggalnya, tapi gue gak tahu di kamar yang mana. Makanya gue seneng akhirnya lo pindah juga. Aldi menjelaskan panjang lebar. Aku hanya ternganga mendengar ceritanya. Kenapa gak cerita dari awal sih bang? Tega amat deh. Aku bilang begitu. Ya gak enak lah. Masa iya gue udah cerita begituan sama anak baru. Hehe. Begitulah cerita dari Aldi semakin membulatkan tekadku untuk pindah. Sampai akhirnya menemukan tempat kos baru yang aku tempati sampai sekarang. Dan selesai. Sekian dan itulah kisah misteri dari cerita yang berjudul Hantu di Kos Senopati. Terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video ini ya. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan tekan juga lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.